Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Sebelumnya saya undang kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur kalau di pagi hari ini ya Tuhan kami bisa menghadap Engkau beribadah. Itu di rumah kami masing-masing, biar kiranya Tuhan Engkau yang berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang penuhkan kami Tuhan dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu saja. Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan untuk lebih lagi menerima kebenaran firman-Mu dan kami diajar, diubahkan, dibentuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami lanjutkan doa ucapan syukur kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, haleluya, amin. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku, yeah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu Tuhan, namamu selalu berada di tempat, namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu Yesus, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu Tuhan, berserukan bersama-sama, namamu Tuhan. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yeah, 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 yeah.
di tempat pertama. Yeah, yeah. Di tempat pertama. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kau mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia mengiringi Tuhan selama-lamanya, mengiringmu Yesus. Selama kami ada, selama kami hidup, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang layakkan kami Tuhan, Kau yang nyatakan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, jadilah kehendak, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Kami berserah penuh di hadapan-Mu ya Raja kami, Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan. Oh, thank you Lord, kami menyembah-Mu. Karabaso kurara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami berserah penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, kami berserah Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami, mengiring-Mu Yesus selama kami hidup, selama kami ada, melakukan firman-Mu Tuhan di bumi ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan menunjukkan kasih setiamu sehingga kami kuat dan cakap menanggung segala perkara yang Tuhan percayakan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkenanlah kiranya memberkati kami melalui kebenaran firman ini supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa hari ini walaupun hanya melalui virtual, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di tempat kita masing-masing ketika kita mengikuti ibadah online ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita pasti menyadari bahwa kekristenan itu memperlihatkan pola hidup yang kontradiktif, yang berlawanan dengan pola hidup dunia. Alkitab menunjukkan pertentangan yang sangat tajam tentang cara hidup dunia dengan cara hidup orang percaya. Entahkah itu dalam hal bersesama dengan sesama manusia, dalam hal mengasihi dan mengampuni,
dalam hal memberi, dalam hal memaknai hidup, dan dalam segala hal kita sadar bahwa kita memang beda. Perbedaan memaknai hidup ini sangat terasa, khususnya ketika Tuhan izinkan kita berada dalam berbagai pergumulan hidup seperti yang sekarang sedang kita hadapi. Siapa yang tidak terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, saudara? Rasanya semua kena dampaknya. Anak sekolah yang tadinya belajar bersama dengan teman-temannya di sekolah, sekarang harus belajar dari rumah. Kita yang tadinya bisa dengan bebas beribadah di gereja, sekarang kita harus beribadah dari rumah. Kita yang pergi ke tempat kerja kita, ke kantor kita setiap hari, sekarang kita dibatasi oleh keadaan ini dan harus rela kerja dari rumah. Banyak orang yang mengeluh dengan situasi ini, saudara. Bahkan kemudian menyalahkan banyak pihak. Pemerintah disalahkan, perusahaan di mana dia bekerja juga disalahkan, pasangan yang ada di rumah ikut disalahkan. Memang cari kambing hitam sangat gampang di masa-masa seperti ini. Tetapi banyak juga yang sebenarnya berkata thanks to COVID. Karena COVID ini membuat banyak ibu jadi kreatif masak, saudara. Padahal tadinya tidak bisa masak, lah malah sekarang bisa jual masakan online, luar biasa. Sekarang justru banyak orang juga jadi kreatif mengelola keuangan keluarga. Yang tadinya sulit menahan mata dari melihat barang-barang bagus di mall, sekarang sudah bisa mengendalikan diri. Gara-gara COVID juga banyak kepala keluarga yang jadi kreatif kerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Harus diakui bahwa masa-masa sulit yang melanda Indonesia justru menjadi kesempatan bagi orang Kristen untuk tampil menjadi role model, saudara. Di saat seperti inilah gaya hidup kekristenan kita itu diuji. Kalau kita mencoba untuk menoleh ke belakang dari abad ke abad sejarah gereja, kita akan menemukan selalu ada orang-orang yang tampil menjadi role model dalam berbagai pergulatan iman di zamannya sendiri dan menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah pergumulan. Kali ini saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat setting kehidupan kekristenan pada abad pertama dan berjumpa dengan seorang pelayan Tuhan yang bernama Paulus. Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, saudara, Tuhan kemudian mengutus seorang hambanya yang bernama Ananias untuk mendoakan Saulus. Dan pada waktu itu Tuhan mengatakan kepada Ananias, bisa Bapak Ibu Saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 sampai 16. Tuhan mengatakan bahwa Paulus itu akan menjadi alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, untuk memberitakan nama Tuhan kepada raja-raja, untuk memberitakan nama Tuhan kepada orang-orang Israel. Bahkan dikatakan Tuhan sendiri akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang akan ditanggung oleh Paulus karena nama Tuhan. Jadi saudara, hidup Paulus itu sudah ditentukan untuk menderita karena Kristus. Makanya ketika kemudian Paulus melayani, datang dari satu tempat ke tempat yang lain, Alkitab katakan dia tidak disambut dengan karangan bunga, saudara. Dia tidak disambut dengan tari-tarian. Dia juga tidak disambut dengan pesta yang meriah, tidak, saudara. Lalu apa yang menyambut Paulus? Yang menyambut Paulus itu adalah penderitaan. Yang menyambut Paulus itu adalah kelaparan. Yang menyambut Paulus itu adalah penganiayaan. Yang menyambut Paulus itu adalah penolakan, bahkan pemenjaraan. Tapi kalau kita
kita baca kisahnya, semakin banyak penderitaan yang ditanggung oleh Paulus, malah ini orang jadi tambah kuat di dalam Tuhan, saudara. Bahkan bukan hanya dia sendiri yang menjadi kuat imannya di dalam Tuhan, tapi penderitaannya justru bisa meneguhkan iman saudara-saudara seiman. Hidupnya jadi berkat di masa sulitnya, saudara. Saya ingin membawa kita pada sebuah kitab yang ditulis oleh Paulus, yang menunjukkan bahwa kesukaran hidupnya tidak mengubah cara berpikirnya tentang Tuhan. Penderitaan yang dialami Paulus tidak kemudian membuat dia angkat tangan dan berkata, "Aduh Tuhan, cukup, aku udah gak kuat." Kitab itu adalah kitab Filipi, sebuah surat yang ditulis kepada jemaat di Filipi. Sebuah surat yang dalam perjanjian baru dijuluki sebagai surat sukacita, saudara. Karena memang kalau kita membaca surat ini, sampai 14 kali kata sukacita itu diulang di dalamnya. Hebatnya, saudara, surat Filipi ini bukan hanya surat yang berisi perintah agar supaya yang membacanya itu bersukacita, tetapi surat Filipi juga menunjukkan bahwa si pengirim surat itu ada dalam kondisi bersukacita. Para penafsir suka berkata begini, saudara. Jika Anda mempelajari Alkitab dan ingin mengetahui seperti apa orang yang bersukacita di dalam Tuhan, bacalah surat Filipi. Siapa yang tulis surat Filipi? Paulus. Di mana Paulus ketika dia menuliskan surat ini? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan menemukan bukti bahwa Paulus tidak sedang dalam keadaan dan situasi happy pada waktu itu. Paulus sedang ada di penjara, saudara. Suatu kondisi yang bagi orang dunia sungguh sangat aneh jika ada orang yang bersukacita di sana. Tetapi Paulus bersukacita, saudara. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Sebab dia ada di penjara karena sebuah alasan yang agung, alasan yang mulia, alasan yang terpuji, yaitu karena pemberitaan Injil. Dia di penjara bukan karena ada permusuhan dengan orang lain atau karena dia merugikan orang lain. Justru dia di penjara karena mengasihi jiwa orang lain. Dia di penjara bukan karena menipu orang, saudara. Justru karena dia ingin menarik orang-orang yang ditipu oleh iblis, lalu kemudian dibawa ke jalannya Tuhan, makanya dia di penjara. Tapi justru semua alasan ini membuat Paulus bersukacita. Sebuah pernyataan yang sangat terkenal yang ditulis Paulus untuk menularkan sukacitanya kepada jemaat di Filipi terdapat dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 4. Isinya bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, menjadi berkat bagi orang lain itu sebenarnya gampang. Mulailah dari apa yang kita punya. Jangan beranjak dari apa yang tidak kita punya. Di masa pandemi, di mana banyak orang terkena imbasnya, di saat omset perusahaan turun drastis, sampai mungkin harus dengan berat hati merumahkan karyawan, di saat pemasukan keluarga menurun, di saat seluruh rencana hidup ambiar alias hancur tak jelas arah. Wah, orang semakin diarahkan untuk mempertebal ego, saudara. Yang penting aku safe, yang penting aku aman, yang penting keluargaku safe, yang penting keluargaku aman. Suara kemarahan terdengar di mana-mana, saudara. Suara kekecewaan juga menggaung di mana-mana. Sukacita makin meredup dan tak mendapat banyak tempat. Maka mari kita perhatikan ayat yang tadi kita baca.
Filipi pasal 4 ayat 4. Dan mari kita temukan berkat rohani di dalamnya, agar sukacita yang dialami Paulus juga menjadi bagian kita, umat Tuhan di masa sukar ini. Dan sukacita yang kita punya bisa kita jadikan kesempatan untuk memberkati orang lain yang sudah tidak mampu lagi untuk bersukacita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa kebenaran yang bisa kita dapatkan dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Kebenaran yang pertama, ternyata saudara bersukacita dalam Tuhan itu didasari atas persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi, bersukacita dalam Tuhan itu mestinya didasari atas persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Persatuan yang erat dengan Yesus Kristus itu adalah dasar kegembiraan sejati, saudara. Kitab Perjanjian Baru menunjukkan berbagai peristiwa di mana perjumpaan dengan Tuhan itu mendatangkan kegembiraan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Sukacita yang meluap, saudara. Kenapa ini bisa membuat orang percaya bersukacita? 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, kepada Yesus, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan, saudara. Coba kita perhatikan kalau kita nonton TV, lalu kemudian presiden itu sedang berkunjung ke sebuah daerah. Wah, kita lihat kerumunan orang itu berusaha untuk berebutan mau foto dengan presiden. Berebutan mau dekat. Wah, mereka itu happy banget kalau sudah bisa foto dengan presiden. Padahal kenal juga kagak. Nggak pernah dikasih apa-apa sama Bapak Presiden, tapi happy karena bisa foto dengan pemimpin negara. Saya yakin foto itu nggak bakalan dia hapus, saudara. Tapi akan ditaruh di status Facebooknya, di Instagramnya. Kalau ketemu orang pasti ditunjukin fotonya. Foto itu pasti akan dicetak. Atau kalau bisa dipajang di ruang tamu supaya tetap ada kenang-kenangannya. Namanya juga happy ketemu orang yang dikagumi. Mari kita coba bayangkan, saudara. Dibandingkan dengan semua orang besar yang kita kenal, apa yang bisa menandingi kegembiraan kita karena pengenalan akan Kristus? Bukankah alasan terbesar yang mampu memberikan sukacita bagi kita adalah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan? Petrus bilang itu sukacita yang mulia. Bahkan sudah gak bisa digambarkan dengan kata-kata malah. Bapak Ibu pernah gak dapat hadiah dari seseorang yang bikin Bapak Ibu terkagum-kagum sampai gak bisa ngomong apa-apa? Wah, mungkin kali karena kita lihat betapa indahnya hadiah itu, atau betapa mahal harganya. Wow, kita speechless, Bapak Ibu. Kita tidak bisa ngomong apa-apa. Keselamatan itu lebih dari sekadar hadiah apapun yang kita terima dari orang lain. Keselamatan itu memberikan kepada kita alasan kita bisa bersukacita, dan sukacita kita itu meluap. Oleh karena itu, meskipun ada begitu banyak tantangan, kita tetap punya alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Kita dapat bersukacita karena kita mengerti dan percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah yang sungguh-sungguh
sungguh mengasihi kita. Nah saudara, manusia pada umumnya terbiasa berbicara tentang bersukacita dalam sesuatu. Bersukacita karena punya sesuatu. Bersukacita karena punya seseorang. Tapi perhatikan apa yang ditulis oleh Paulus. Dia berkata kalau mau bersukacita, bersukacitalah dalam Tuhan. Ini punya arti yang sangat dalam. Bersukacita di dalam Tuhan itu adalah meterai yang di atas semua karunia Allah dan atas semua kemungkinan berkat dari kehidupan Kristen. Bersukacita di dalam Kristus itu adalah warisan bagi kita saudara. Karena di dalam Kristus kita memperoleh penebusan, bahkan pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita diberkati dengan semua berkat, baik itu spiritual maupun secara jasmani. Ini adalah gambaran terdalam dari karakteristik kehidupan Kristen bagi Paulus, yaitu hidup di dalam Kristus. Maka tidak ada sukacita yang sebernilai ini yang bisa diberikan oleh dunia. Hal yang kedua, ketika kita membaca Filipi pasal 4 ayat 4, maka kita diingatkan oleh satu hal lagi, bahwa bersukacita dalam Tuhan itu mestinya harusnya konstan. Bersukacita dalam Tuhan harusnya konsisten. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa arti kata senantiasa? Kata senantiasa itu artinya sukacita kita tidak dibatasi oleh kondisi. Sukacita kita tidak dibatasi oleh waktu. Kemarin kita bersukacita, hari ini kita bersukacita, besok kita bersukacita. Selalu ada alasan untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa ini menunjuk pada keadaan konstan, pada keadaan tetap, pada keadaan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi dan situasi. Sukacita itu bukan pengalaman sesaat, saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa sukacita itu adalah karakter yang terbangun dari pribadi orang percaya. Sukacita dalam konsep Alkitab itu bukanlah lawan dari kesusahan hidup, saudara. Sukacita itu bukan lawan dari pergumulan. Justru sukacita ilahi itu ada dalam segala kondisi, termasuk saat kita dalam pergumulan. Paulus pernah membanggakan jemaat karena jemaat itu tetap bersukacita dalam kondisi yang sangat berat dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, kami Paulus dan rekan-rekan pelayanannya maksudnya, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, luar biasa. Siapa itu jemaat Makedonia? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan pasal 17, maka Bapak Ibu akan menemukan di sana bahwa jemaat Makedonia itu adalah jemaat Tesalonika, jemaat Berea, dan jemaat Filipi. Paulus bilang, selagi
lagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wah, luar biasa. Kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul, maka penderitaan yang dialami oleh jemaat di Makedonia ini ada kaitannya dengan keputusan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sangat mengejutkan adalah rasa bersukacita mereka meluap itu ada di antara kata cobaan berat, penderitaan, dan keadaan yang sangat miskin. Sukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan ini adalah karakteristik dari orang percaya, saudara. Sukacita inilah yang diproduksi oleh Roh Kudus. Maka di masa-masa seperti ini, mestinya sukacita orang percaya itu terlihat. Sekali lagi di masa-masa sukar, di mana banyak orang mengeluh, justru pada saat seperti inilah sukacita orang Kristen itu terlihat. Jangan justru di media sosial orang Kristen ikut-ikutan mengeluh. Ada ya, apa-apa susah. Listrik naik terus, gaji nggak naik. Halo pemerintah, ya itu dia ya. Jalani saja. Kita jangan kalah dengan jemaat di Makedonia. Sudah menderita, sudah miskin, tapi dikatakan sukacita mereka itu meluap. Ya, sama seperti air itu meluber keluar, saudara. Begitu luar biasanya jemaat itu. Kenapa? Karena mereka bisa melihat dirinya di dalam Kristus. Bahkan Alkitab katakan sudah miskin, tidak punya apa-apa. Ya, bahkan Alkitab katakan mereka sangat miskin, tapi mereka tetap membuka tangannya untuk menolong orang lain. Tidak ada terlihat gambaran ego di tengah-tengah jemaat Makedonia. Ya, tidak ada yang berkata harusnya saya yang dikasihani dong, saya kan kena dampak. Tetapi lihat jemaat di Makedonia, apa yang bisa mereka lakukan untuk orang lain. Itu menggerakkan mereka untuk tetap terlibat. Saudara, kalau bukan karena sukacita yang diproduksi Roh Kudus, siapa yang bisa kayak gitu? Orang dunia bisa mencap orang Kristen itu, wah sudah stres itu. Orang lagi susah dia malah enjoy aja hidupnya. Saudara, sukacita yang diproduksi Roh Kudus itu bukan membuat kita jadi EGP dengan kondisi. Ya, emang gua pikirin, bukan cuek saudara. Tetapi kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena kita punya keyakinan yang kendalikan kondisi ini adalah Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi jiwa kita. Maka kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Amin, saudara. Hal yang ketiga yang kita temukan di dalam pembacaan kita adalah bersukacita dalam Tuhan itu sebuah ketetapan, saudara. Ini bukan pilihan. Sekali lagi ini adalah sebuah ketetapan, bukan sebuah pilihan. Mari perhatikan lagi apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu kalimat perintah, saudara. Ya. Tapi kemudian Paulus ulang lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow, tidak ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Kegembiraan seperti ini adalah bagian penting dari tugas Kristiani. Penting bagi orang yang mengaku dirinya Kristen, harus menjadi orang Kristen yang gembira, orang Kristen yang penuh sukacita. Karena mereka itu adalah iklan berjalan, dan dengan demikian menjadi saksi
dunia ini. Seseorang yang selalu terlihat murung, yang kayaknya utangnya Indonesia itu ada di pundaknya, yang status WA-nya, status Facebook-nya ngeluh aja, tapi mengakunya orang Kristen. Ini adalah rekomendasi yang buruk dari imannya, saudara. Ada seorang penafsir berkata begini, jika Anda ingin menghiasi doktrin Kristus, Anda bisa melakukannya dengan lebih banyak menampilkan wajah yang cerah, wajah yang ceria, dan lebih banyak berbicara dengan hati yang tenang. Saudara, kegembiraan ini penting karena tampaknya hanya akan ada sedikit pekerjaan baik yang dilakukan. Kita harus selalu punya alasan untuk bersyukur di dalam segala kondisi. Di tengah penderitaan yang dialami jemaat Kristen di Filipi, ya, ini adalah jemaat di Makedonia, saudara. Rasul Paulus meminta mereka tetaplah bersukacita. Lalu kemudian Paulus mengangkat pengalaman pribadinya sebagai seorang pemberita Injil yang harus dipenjara oleh karena Injil yang disampaikannya. Akan tetapi dalam penderitaannya, dia masih tetap dapat bersukacita. Karena dia melihat Injil yang dia beritakan itu mengalami kemajuan, saudara. Wow, betapa luar biasanya alasan sukacitanya Paulus. Maka sukacita itu harga mati bagi seorang pengikut Kristus. Saya yakin kita semua mau menjadi berkat di masa pandemi seperti ini. Bagi sembako untuk yang kekurangan itu sangat baik. Dan banyak orang mampu melakukannya, saudara. Orang tidak percaya Kristus pun keluar uang begitu banyak karena berbelas kasih dengan orang banyak. Justru seringkali yang tidak bisa orang bagikan dengan mudah di masa sulit seperti ini adalah sukacita. Karena diri sendiri pun seringkali kehilangan alasan untuk bersukacita. Tapi tidak demikian dengan orang percaya. Sukacita kita tetap karena diproduksi oleh Roh Kudus. Sehingga karakter ini tetap akan ada dalam segala situasi. Bahkan terus akan muncul, saudara. Terus akan subur memperlihatkan diri pada masa-masa pergumulan seperti sekarang ini. Selamat berbagi sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang di masa sulit. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami memiliki teladan iman yang luar biasa ketika kami membaca kebenaran Alkitab. Terima kasih orang-orang yang bertahan di dalam iman menjadi teladan bagi kami, menjadi role model bagi kami, bahwa kami pun tetap akan bersukacita di masa-masa sukar ini. Bukan hanya kami yang punya sukacita, tetapi sukacita yang ada dalam diri kami ini, Tuhan, biarlah bisa kami tularkan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang di gereja, kepada tetangga kami, kepada masyarakat yang mungkin sedang kehilangan alasan untuk bersukacita. Kuatkan kami ya Tuhan, biar Roh Kudus terus menuntun hidup kami, supaya sukacita dalam diri kami tetap diproduksi dan tetap ada dalam keadaan apapun juga. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran yang sederhana ini. Biar kami terus bertumbuh di dalam Engkau, tetap punya sukacita di masa seperti ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.
karunia, Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama akan bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat surgawi sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang mengasihimu. Tuhanlah yang memberkatimu dan melindungimu selalu. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang, terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pimpinan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu mulai hari ini dalam perjalanan hidupmu. Sehingga engkau berjalan dengan hati yang murni. Sampai kelak Tuhan datang kedua kalinya dan engkau berjumpa dengan Dia di awan-awan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang menerima berkat Tuhan katakan amin.